laki-laki nakal maksudnya borong video. Halo, welcome to our new segment After School. Yeay, di segmen ini kita akan podcast ya, tapi di dalam mobil, oke? Ya, dan sambil nunggu anak-anak pulang sekolah, makanya namanya After School. After School. Jadi kita ngobrol-ngobrol sambil nungguin anak-anak pulang sekolah, gimana? Karena memang ini setiap hari yang kita lakukan sih. Betul. Karena setiap hari kita lakukan, kenapa nggak sekalian podcastnya di sini? Makanya jadi deh namanya After School. Wow. Sendiri. Iya. Kita ngomongin apa tapi ya? Biar ngalir aja. Aku sebenarnya agak penasaran sih gitu. Apa? Maksudnya pasti semua orang ada kenakalan kan, kenakalan remaja atau mungkin kenakalan waktu SD, nggak tahu gitu. Maksudnya sewaktu kamu sekolah, kamu mulai nakal itu umur berapa? TK? Ini belum ngomongin. Tapi Ayo. TK aku udah suka-sukaan loh. Iya? Suka-sukaan doang yang. Oke. Suka-sukaan doang. Kedip-kedip nggak gitu? Enggak. Nggak secili. Ini sebenarnya berkaca cuy, berkaca. umur. Ini sebenarnya terinspirasi dari kemarin kan kita lagi nungguin anak-anak pulang sekolah yang seperti kita lihat gitu, tiba-tiba ada 2 anak SMP cewek cowok gandengan tangan depan sekolah. Terus kita yang gila, gandengan tangan di depan sekolah pula, pacaran, wah gitu kan. Tahu apa lo, nyari duit aja belum lo gitu kan. Tapi jangan-jangan dia nyari duit ya, jangan dia online shop, udah online shop udah sukses ya kan. Nanti dia komen di bawah, ya om itu saya om. Om saya ini pengusaha kripto. Hati-hati loh dek. Saya afiliator. Jangan nanti kita disawer. Tapi iya sih, sebenarnya terinspirasi dari itu. Itu kan sebenarnya termasuk salah satu, lo masih SMP. Gitu. Tapi pacaran kan? Apakah itu kenakalan? Apakah Ya, hanya gandengan tangan itu sebuah kenakalan? Kalau menurutku gandengan tangannya depan sekolah itu sih termasuk kenakalan ya kalau buatku. Oh gitu. Karena kan sekolah kan tempatnya harusnya ya. Tapi nanti mereka proper lah. Oke, daripada gua gandengan tangan di kamar. Justru aku mikir gini, karena dia udah berani gandengan tangan depan sekolah. Oh gitu. Dia bisa gandengan tangan di depan kamar atau dalam kamar ya kan? Depan kamar gandengan tangan. Lo ngapain depan kamar gandengan, gila. Tapi gitu sih. Kalau aku mulai kapan ya? Mulai nakalnya tuh nggak tahu ya kapan ya mulai nakal. Aku dulu cupu banget. Aku nanya kamu, kalau kamu nanya aku jawab apa? Oke. Kalau nakalnya sebatas cupunya kamu tuh gimana sih? Yang aku aja mulai ngerokok itu kuliah. Itu kenapa kamu mulai ngerokok? Karena waktu itu aku datang ke sebuah event. Eventnya itu event rave party. Di daerah di Waterboom. Di Ancol? Enggak, Waterboom Peak. Ada rave party yang kayak banyak stage gitu. Nah kan itu kan sering dikasih gratis tuh. Gratis rokok gitu kan. Ya udah, nih bapaknya kayak mau masuk vlog ini juga nih, podcast kita nih bolak-balik dari tadi nih. Juru parkir Kota Denpasar. Kalau dia mau ikut di belakang aja sebenarnya tuh. Iya, ini kosong nih. Ya udah, akhirnya kan aku dikasih gratis. Penasaran dong, yang pengen nyobain dong. Itu belum ngerokok sama sekali? Belum ngerokok sama sekali. Nyobain gitu, terus nyobain. Hey, I can smoke. Hey, I can smoke. Keren. Terus aku pamer ke teman-teman aku gitu. Kamu kuliah tahun berapa ya? Tahun 54 ya? I'm not that old, enggak ya. Tua banget kamu mau suamimu tua banget. Om dong. Ya makanya. Ya itu sih. Terus ini aku mau admit aja ya, maksudnya semua orang punya masa lalu gitu. Dan apa ya? Masa lalu yang negatif dan segala macam justru menurutku itu yang membentuk pribadi manusia sekarang. Tapi kamu pernah bilang juga tergantung orang ya. Tapi kalau aku seperti itu, apa yang aku lakukan itu seperti tamparan yang buat aku menjadi aku yang sekarang gitu. Nah, salah satunya
Kedengeran. Salah satunya adalah aku pertama kali nyobain minum yang bir. Bir itu waktu zaman aku ya kuliah juga. Kuliah, zaman aku jadi penyiar guys. Pertama kali. Aku ingat pertama kali jadi penyiar di salah satu radio di Jakarta. Yang kerja di situ ngomong sama aku kalau, wah nanti ini Dimas sama sekali belum bandel nih, nanti bandelnya di sini gitu yang gitu. Bener suatu hari kerja juga berarti. udah kerjaan kuliah kan. Akhirnya di acara apa ya, ulang tahun siapa gitu. Berarti itu lingkungan kamu yang buruk. Iya, lingkungan aku, lingkungan. Akhirnya nyobain deh pertama kali tuh bir, terus nyobain. Suka? Ya pahit sih, awalnya pahit. Aku sebenarnya waktu awal nggak gitu suka bir, tapi nyobain itu loh, Illusion tau nggak minuman namanya Illusion? Tahu. Illusion yang hijau itu. Yang satu jug gitu minumnya rame-rame. Itu tuh waktu itu tuh hits banget di Bali Illusion itu karena dia murah dan memabukkan. Itu tuh zaman dulu tuh aku inget banget kakakku sering ngomong. Jadi kakak kan suka clubbing kan. Aku masih kecil gitu. Illusion gitu. Terus yang di Pedis itu loh yang kena bom Bali pertama. Nah itu tuh hitsnya tuh minumannya Illusion. Jadi mereka dapat segini. Iya. Murah. Dan bisa mabok ya pakai itu. Itu juga kayaknya pot bunga yang dipakai. Itu, gitu. Terus kalau di Bali tuh kayak campurannya arak Bali deh, I don't know. Anyway, terus? Ya udah nyobain itu. Udah dong. Kan mulai pertama kali tuh tipsi gak jelas gitu terus mabok gitu. Aku sampai, dan kebetulan pada saat itu aku lagi galau ya. Makanya aku sampai nekat. Aku cewek. lagi sama yang cewek galau, cintanya break up. Ya kan namanya juga remaja ya kan. Yang kayak kamu terlalu baik buat aku itu. Itu udah way. That's way back. Beda lagi. Beda lagi. Udah dong. Kenapa sih kok begini terus? Kenapa sih nggak ada yang bener? Gagal terus gitu kan. Galau. Wah, akhirnya tiba-tiba tau nggak apa? Aku nyelonong keluar. Oh ini kacau sih. Aku nyelonong keluar itu jalanan kan tempatnya di daerah Kemang ya, tempat itu. Jalanan raya yang Kemang masih hits ya? Masih hits. Aku jalan aja. Terus, nah kebetulan aku partinya di acara ulang tahun aku itu sama bosku. Bosku yang program director dari radio. Ditarik sama dia. Dimas, udah deh. Bawa pulang gitu. Rusuh. Udah rusuh kan. Bawa pulang, aku yang di belakang disetirin tuh pulang. Terus aku sempet denger mereka di depan ngobrol. Jadi yang nganterin aku tuh bosku, PD sama siapa satu lagi ya. Aku inget Mas Ben namanya. Mas Ben sebagai apa sih dulu Mas Ben? Sorry ya lupa. Sama Mas Ben ngomong nih berdua. Ini kita ngomong sama orang tuanya gimana ya? Serius? Iya. Ini kita ngomong sama ibunya gimana ya? Aduh aku juga bingung nih gimana. Aku masih ya kan namanya orang tipsi, mau nggak jelas gitu kan. Nggak tipsi lah, itu udah mabok lah. Iya mabok. Nanti udah kayak Ini jangan ditiru ya guys. Ini program after school tapi ngomongnya gini ya. Tapi ya itu kan masa lalu. Itu yang membuat kita yang membuat kita menjadi kita yang sekarang berubah seperti sekarang karena kita pernah melalui something yang really bad dan kita nggak mau mengulangi lagi gitu kan. Dulu ya. Ya udah. Terus dibawa pulang. Temu mamaku kan. Mamaku, Dimas, kenapa? Kenapa ini? Aduh, ketahuan mama kayak gitu kan. Iya ini acara ulang tahun dari anak kantor, Dimas ikut. Ampun, Dimas. Masuk kamar. Iya. Tahu persis. Suruh masuk kamar tuh, mamaku yang ujung tuh yang panik ya. Yang ujung tidur situ udah. Tuh bosku si PD dan Mas Ben nggak apa-apa. Enak gitu deh sama mama. Aku sebenarnya inget nama PD ku cuma nggak aku sebutin nggak apa-apa. Mas Ben-nya, kenapa nama gue disebut juga gitu, tapi nggak apa-apa. Ya udah terus minta maaf kan mereka. Minta maaf ya, sorry. Udah. Tuh. Itu awal dari aku kebandelanmu. Rokok, terus aku minum itu. Namanya remaja. Sebenarnya itu jujur itu yang bikin aku takut juga kalau kita punya anak remaja. Pasti kita akan melewati tahap seperti ini dan sekarang gimana cara kita menanggapi itu dan cara handle-nya gitu.
itu sih ya. Kalau Ayang mulai Aku mau yang versi jujurnya apa versi disaringnya? Terserah, ini after school podcast kita ini. Pada Beda. akhirnya nanti aku jadi kesaksian ini. Gak apa-apa dong. Harus lebih keren dari podcastnya Close the Door. Iya. Nanti kan kita juga undang tamu, ngobrol di belakang gitu atau apa gitu. Harus lebih keren dari Close the Door. Jadi emang dari awal itu papa mamaku itu perokok berat kan, dari awal gitu. Dan yang seperti aku pernah bilang gitu, maksudnya ya setiap keluarga itu kan punya masalah gitu kan. Gitu. Aku itu sudah mau coba rokok itu SD. SD aku nyolong rokoknya papa. Aku inget banget Sampurna yang merah, yang manis tuh nggak sih? Yang manis. Jadi pertama tuh cuma kayak penasaran gitu kan, kok mereka ngerokok gitu. Aku kan gitu kan, aku gini-gini terus kok manis gitu. Tiba-tiba aku coba bakar lah gitu. Aku coba bakar, namanya anak SD ya, nggak tahu gitu, di kamar. Terus aku punya kayak pouch kecil gitu buat ini, jadi cuma abu gitu doang, bukan yang kayak ngerokok beneran enggak gitu kan. Aku inget banget itu waktu itu masih di Bintaro sektor 3. Somehow udah kan mama papa tuh sibuk banget deh, pokoknya sibuk banget, nggak tau lah dengan ininya mereka gitu. Aku tuh memang kehidupan aku tuh ya sama pembantu gitu, jadi sama papa mama cuma sebentar aja karena mereka super sibuk gitu. Nah terus habis itu udah ketahuan akhirnya karena bau kan, kawan apa nih gini digeledah segala macam, ketahuan tuh pouch aku gitu, ada tuh rokoknya di situ, dimarahin habis-habisan deh, pokoknya aku abis deh gitu, abis segala macam. Udah nih aku nggak penasaran lagi segala macam. Udah aku ke Bali itu, udah ke Bali, aku bergaul lah sama satu orang Amerika. Nah si orang Amerika ini sama ya pengaruhnya cukup tidak baik lah gitu kan. Terus aku juga mengalami bully waktu itu di sekolah yang itu gitu kan. Terus aku akhirnya bergaul cuma sama satu orang ini. Nah si satu orang ini, si orang Amerika ini, dia suka banget sneak out dari rumah. Jadi kayak kalau aku nginep di rumahnya dia, diajak sneak out. Tuh nggak sih sneak out? Jadi kayak sembunyi menyelinap keluar gitu. Terus dibeliin rokok sama dia, itu SD kelas 5. Dibeliin rokok sama dia. Jadi setiap kali ke rumahnya dia itu begitu kerjaannya gitu. Dan gilanya lagi, aku pernah diajak dia sneak out, tau nggak kemana? Ke Bounty. Itu ke Bounty bertiga, cewek kecil-kecil, astaga, itu parah banget sih. Itu parah banget. Aku sampai kayak sekarang aku inget tuh sampai ya Tuhan terima kasih gitu. Tuhan itu jaga aku banget. It could be worse loh. Itu banyak banget loh cowok-cowok yang kayak nyamperin kita, bule-bule kayak udah mabuk-mabuk nyamper. Aku tuh takut banget. Aku inget banget, I'm so scared. Umur berapa kan? Kelas 5 SD. 5 SD. Terus? Itu sekali kayak gitu, terus aku takut kan. Aku takut, terus diajak sneak out lagi sama dia, aku nggak mau. Aku bilang I'm scared gitu. Akhirnya kita nggak pernah lakuin itu lagi sampai satu hari nggak tahu kenapa, kayaknya mungkin nggak sejalan ya, nggak sejalan. Dia pindah sekolah juga, dari yang sekolah bully aku itu juga. Aku cuma punya dia doang tadinya temennya, jadi memang apapun aku no choice gitu, kayak ya aku cuma stick sama dia aja gitu. Akhirnya dia nggak tahu kemana, dia balik ke Amerika atau gimana, akhirnya aku sendiri tuh. Nah aku sendiri ya udah, kayak aku lebih punya temen yang normal tapi di luar sekolah gitu. Sahabat aku ini yang namanya Mila. Nah selama aku sama dia pokoknya normal deh gitu. Kita cuma main Barbie lah, apalah segala macam sesuai dengan umurnya gitu loh. Nah di rumah pun kan aku sebenarnya nggak betah kan pada saat itu gitu, karena memang ya gitulah, lagi banyak percecokan dan segala macam di rumah, bla bla bla. Nah terus aku mulai bandel lagi itu SMP. Karena itu sudah akumulasi dari rumah dan sekolah yang bikin aku nggak bahagia. Jadi nggak, kalau misalnya pas SD itu aku nggak tahu kenapa, yang jelas ya aku cuma ngikut sama temen aku yang salah itu, sama aku aku juga nggak betah, udah mulai nggak betah di rumah. Tapi SMP tuh udah akumulasi banget, udah bener-bener kayak mungkin karena remaja juga ya, dan nggak
nggak deket banget juga sama papa mama tuh nggak bisa ngomong jujur gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi ada perbatasan yang sangat kuat gitu, yang dimana aku sama mereka itu takut. Respect sama takut beda ya. Ada, aku respect mereka juga, tapi lebih ke takut gitu. Jadi waktu SMP tuh aku sembunyi-sembunyi. Aku mulai lagi ngerokok di warung belakang. Jadi ini sekolahku, samping tuh ada warung. Di warung itu kan sering ada guru lewat, kan nggak boleh ngerokok. Nah di warung itu diakomodasiin ruang belakang. Jadi ruang belakang tuh anak SMA semua cowok, kalaupun ada yang ngerokok cowok semua SMP. Aku cewek sendiri. Kamu ingat rokoknya apa dulu? Masih sama, Sampurna itu. Karena manis. Oh, karena manis. Sudah. Rokok di situ. Aku kalau misalnya lari dari masalah itu, lari dari rumah dan lari dari sekolah itu, habis itu ya ke pantai gitu. Nah, ke pantai itu mulai beli bir sendiri gitu kan. Itu kan ini kan, maksudnya dari uang jajan aku sisih-sisihin gitu. Mulai deh gitu. Mulai nyobain bir. Dan itu kan ya sama gitu, kayak keren gitu loh. Pada saat itu aku umur berapa berarti ya? 14 tahun ya, 13-14 tahun gitu. Wow, lebih muda dari aku. Aku kalah guys. Terus habis itu udah mulai ya nggak lama aku ke Jakarta. Umur? Gitu. Akhirnya berlanjutlah kenakalan aku. Karena di Jakarta aku lebih lagi, nggak ada orang tua. Nah, ya walaupun mama maksa nyusul dan mau jagain aku gitu. Cuma hubungannya itu lagi nggak bagus gitu, benar-benar nggak bagus. Pokoknya kan hubungan aku sama mama mulai pulih setelah yang Hotel Prodeo itu, kasus aku itu. Di situ aku ngelihat bagaimana mama berjuang demi aku. Di situ aku langsung, oh my god, ternyata mama sayang sama aku. Gitu. Betul. Berarti dari cerita kamu itu, pertemanan kamu ya, lingkungan pertemanan kamu yang kamu kebetulan ketemunya salah pada saat itu. Jadi menurut aku masalah dari aku adalah ketika tidak nyaman di rumah, kita mencari kenyamanan di luar. Dan ketika kita mencari kenyamanan di luar, sekali kita bertemu orang-orang yang salah, kita akan terjebak di situ gitu. Karena we cannot go back home and cerita gitu kayak aku takut gini, nggak bisa gitu. Karena kita ngerasa kayak di situ pun kita juga nggak ngerasa nyaman gitu. Makanya aku sama Tisha sekarang, kamu mau suka sama cowok, walaupun aku nggak agree ya sebenarnya gitu. Kamu mau apa-apa, tolong cerita sama aku. Jadi aku bisa memberikan dia pengertian gitu. Enggak yang enggak gitu, tapi memberikan pengertian dengan halus dan kasih sayang bahwa your safe place is with mama and papa. Betul. Gitu. Jadi nggak ada tuh dunia luar yang dia cari-cari kenyamanan di luar tuh enggak gitu. Biarlah anak-anak kita tuh merasakan kenyamanan ada di rumah daripada di luar rumah. Dia mencari di luar rumah, dia mencari pertemanan yang takutnya justru bertemu dengan pertemanan yang salah. Makanya aku selalu bilang kan ke kamu yang ada yang bilang bertemanlah dengan siapa aja gitu kan. Kalau setelah dengan pengalaman yang pernah aku lewatin, justru sebenarnya adalah pilihlah teman. Jangan berteman dengan siapa aja, tapi pilihlah teman kamu, karena teman-teman kamu ini akan menentukan kamu akan jadi seperti apa gitu loh. Circle of friends itu penting banget. Jadi kalau kamu bertemu circle of friends yang salah, misalnya mereka ternyata menjerumuskan kamu ke sesuatu yang tidak baik, kamu juga akan tidak baik. Kamu kan tanpa sadar akan ngikut gitu loh. Tapi kalau pertemanan kamu benar semua, circle of friends kamu benar, kamu akan menjadi benar, bahkan jadi lebih baik lagi. Dan kita kalau misalnya sebagai orang tua kan kita memang punya firasat ya gitu. Tapi kita juga nggak bisa semena-mena sama anak-anak, karena sometimes all the time anak itu membutuhkan jawaban. Kenapa lo nggak suka? Kenapa gua nggak boleh? Kenapa ini nakal? Kenapa itu bahaya? Itu kita harus explain ke mereka. Karena kalau kita nggak explain, mereka nggak akan ngerti gitu loh. Jadi kita harus membuat mereka mengerti. Kalau mereka nggak ngerti, mereka akan mencoba. Betul. Gitu loh. Jelasinnya juga secara detail, maksudnya anak-anak ini kan sebenarnya mereka ini pintar. Jangan misalnya kita anak-anak nih, kamu jangan dekat sama ini ya, karena ini itu justru gimana ya, mengajarkan sesuatu yang negatif gitu. Dan jangan menjelekkan jadinya, benar gitu. Iya kan? Iya. Mama nggak feeling sama si A, kenapa? Atau kalau misalnya nggak tahu kenapa, bilang aja, I don't know, it's just my feeling. So please hati-hati ya nak, gitu. Kayak lebih ke seperti itu gitu. Jangan menjelekkan, kayak mama nggak feeling sama dia. Kayaknya, jadi kita ngejudge kan? Gak tau sopan santun, gak misalnya apa ya, gak ini jelek banget.
ininya adatnya, tapi padahal ya apa yang jelek gitu kan. Harus Mereka dijelasin harus gitu tahu. ya, kenapa apa ya pokoknya gitulah, memasukkan sesuatu yang negatif ke otak anak-anak itu jangan. Kayak misalnya contohnya Leticia ada cerita gitu, ada salah satu temennya yang ngomong jorok gitu kan. Aku senang dengan dia cerita aja tuh udah senang ya sayangnya dia gitu, open. udah dia open gitu. Dan aku bilang, oke, biarin aja teman kamu ngomong jorok, tapi ingat kamu yang good influence-nya gitu. Jadi jangan kamu yang ikut dia, tapi harus dia yang ikut kamu. Jadi kamu Betul. harus kuat gitu. Harus Jangan mau dia ngomong jorok segimanapun kamu jangan ikut, karena ingat Leticia, kita nggak bisa menyuruh orang untuk ganti caranya dia living, atau nggak bisa mengganti orang, nggak bisa merubah orang, tapi kita bisanya menjaga diri gitu. Ngomong jorok tuh kan gini kan sayangnya, lumpur, Oh iya benar, jorok. belum mandi, belum gosok gigi gitu. Iya, itu jorok. Jorok. Belekan. Itu jorok tuh. Ya, tapi what can you expect ya? Ya. Sekarang semuanya bisa diakses di palm of your hand gitu. Ya. Jadi kalau misalnya memang, aku percaya si Tisha juga tahu kata-kata itu, cuma ya aku coba bilang, kamu tahu ya nggak usah di use gitu. Kamu tahu itu jelek ya nggak usah dilakukan gitu. Ya. Betul. Karena kan merugikan diri sendiri nggak sih? Benar. Gitu. Dan aku juga udah open sih sama masa lalu aku ke anak-anak. Jadi Iya. mereka juga. Aku selalu bersyukur dengan adanya masa lalu kita gitu. Maksudnya those past itu mengajarkan kita untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi sekarang gitu. Seburuk apapun itu ya guys. Jadi gimana ya? Tak ada manusia yang sempurna. Pasti pernah melakukan kesalahan yang menampar kita lah gitu kan sayangnya. Justru tapi itu yang membuat kita jadi dewasa lagi. Aku nampar, injek di blender. Di blender, di apa lagi sayangnya. Itu tandanya Tuhan masih sayang sama kamu ya. Gitu. Kan Tuhan seperti itu mengajarkannya. Kita ibaratnya manusia nih adalah apa ya? Makanan yang lagi dimasak gitu. Semakin dimasak semakin masak rendang. Bener nggak? Rendang semakin lama dimasak semakin merendang, dia semakin enak gitu. Nah, manusia juga gitu. Iya. Tapi itu dia, setelah kita mengampuni yang menyakiti kita gitu ya, kita damai sendiri sih. Walaupun rasanya nggak make sense gitu untuk ngampunin orang gitu. Kalau kita ya dulu kan ya, kalau kita dulu terus sih gampang ya. Tapi kitanya juga jadi nggak benar-benar gitu. Karena pembenaran atas apa yang kita lakukan terus gitu. Iya benar. Sama orang-orang yang menyakiti kita dulu. Orang yang nyakitin kita juga belum tentu ngerti kalau mereka nyakitin. Mereka kadang nggak sadar. Nggak sadar. Betul. Aku juga pernah dibully dulu waktu SMA kelas 1 paling parah. Kalau itu aku masih on process. Dia cuma dengan gampangnya minta maaf, kayak everything that happened waktu kelas 2. Udah ya Dim, aku minta maaf atas segalanya. Nah, jadi not that easy. Ketika aku ketemu dengan tidak sengaja di daerah BSD pada saat itu, inget loh, daerah BSD di salah satu mall, aku papasan sama dia kelihatan sangat-sangat biasa saja gitu. Aku jadi, karena aku ada dendam gitu kan, aku dibully gila-gilaan dulu kan. Tapi what about your home? Kayak after school? Mana? After school, your mom is ini kan? Kenapa? Bisa membuat kamu nyaman. Nyaman di rumah nyaman. Ya tapi kan aku berasal dari, bisa dibilang broken home juga yang gitu. Jadi mungkin kenakalan aku juga salah satu nakal aku tuh rusakin mobil. Iya sih. Mobil nggak aku rawat karena kalau aku nggak rawat, kalau misalnya rusak gitu, misalnya perlu servis AC-nya, sesimpel itu deh, terus mogok di jalan, itu papa baru datang. Mobil gini papa datang dari mana itu, datang baru bantu ke bengkel gitu. Aku seneng ketemu papa, ayo ke bengkel ya mas, ya seneng aku. You're craving for his attention. Iya, gitu. attention dia, cari perhatiannya dari mobil. Karena kalau mobilnya ke bengkel, papa langsung urusin gitu loh, langsung datang cepet gitu, gercep gitu loh. Itu ya. Tapi kayak misalnya kayak sekarang ya,
permasalahan orang tua itu gitu. Makanya aku kayak ya memang jadi orang tua tuh nggak gampang gitu loh ya. Jadi kalau mau disalahin sekarang juga nggak bisa, karena aku sekarang juga orang tua gitu kan. Jadi memang ternyata orang tua itu nggak bisa gini loh. Kadang kita sebagai orang tua ngerasa bahwa kita yang tersakiti, misalnya akibat perceraian, perselingkuhan dan lain-lain, nggak sadar karena kita tersakiti, kita nih menyakiti anak-anak juga gitu dengan fokus ke permasalahannya kita. You imagine how hard that is. Kayak kita yang di problem, kita yang teraniaya, tapi kita harus menghilangkan itu semua demi anak. Itu yang sebenarnya benar. Karena kalau kita terlalu fokus dengan kita yang teraniaya, kita jadi jatuhnya egois. Padahal kita nggak sadar anak-anak kita juga sakit dan mereka butuh kita. Gitu loh. Betul. Di situ yang banyak banget celah, di mana akhirnya anak-anak seperti tersakiti gitu, karena kita sebagai orang tua terlalu fokus dengan penderitaan kita sendiri. Tuh. Jadi deep ya ngobrolnya. Itu kenakalan masih remaja ya, jadi kita lagi bahasnya. Aku nggak remaja ya. Bukan remaja yang SD. Dari tapi itu nggak everyday ya. Waktu SD misalnya kayak cuma satu doang. Satu gitu. Kayak tapi karena penasaran ya. Tapi ya menurut aku ya luar biasa diawali di umur yang tidak normal lah gitu. Ayang kenakalannya itu benar-benar rokok. Rebel, aku tuh rebel. Kalau aku dulu aku diketok. Kalau aku dulu kenakalannya itu rokoknya papa aku ambil, aku jadiin mainan. Gimana? Jadi mainan, jadi kayak ini kan ada asapnya, terus ini meja, terus aku mainin gitu. Kalau aku gini, gitu, seingat aku sih gitu. Belum sih. nggak berani sampai ngisep aku dulu. Karena tahu itu salah. Aku kenapa ya kok sampai berani ya? Nggak tahu, karena rasa penasaran kamu lebih tinggi kali. Nah itu kan masa kecil kita ya. Kenakalan pada zaman kita kecil dan remaja lah. Nah sekarang nih ada yang udah bangkotan nakal tuh gimana sayang? Gimana dong? Di saat aku melihat itu, kemudian aku bersyukur. Apa? Aku sudah melewati kenakalan aku dan aku belajar dari itu. Ada juga yang mulai bangkotan, ada juga yang nakal dari dulu nggak sadar-sadar. Ada juga yang kayak gitu ada ya. juga. Jadi aku ya bersyukur sih, aku nggak tahu. Karena ada juga yang dulu baik-baik terus sekarang baru nakal-nakalnya gitu. Itu semua itu malu banget. Aku ngeliatnya aku yang malu gitu. Mungkin yang nakalnya sekarang itu kan kalau aku lihat ya karena dulunya masih kecilnya nggak nakal, yang nggak Tapi sempat apakah nakal orang yang harus nakal dulu untuk? Ya nggak tahu ya gimana ya, tapi itu yang aku lihat segitu. Kayak salah satu yang lagi rame tuh, lagi viral tuh, yang komedian yang depannya M, yang kalau misalnya aku sebut Marcel kan nggak enak, ya kan? Borong video sure dari, kalau aku Itu beneran dia borong? nggak tahu juga sih, tapi kan yang lagi rame gitu, borong video sure dari Dea OnlyFans. Dia diperiksa polisi. Ya diperiksa polisi untuk videonya, borong 72 video. Nah menurut pandangan kamu gimana? Kalau menurutku sih laki-laki nakal beli, maksudnya borong video, itu kan privacy dia ya. Gimana ya, nggak ngerti juga sih privacy dia, tapi sampai akhirnya ya menurut kamu gimana? Pendapat kamu gimana dia? Kok jadi ke situ ya kamu? I don't know, maksudnya kalau aku mungkin ya pembuatnya yang dikasusin aja gitu. Tapi kalau beli, tapi ya susah kalau ada hukumnya. Kalau memang ada hukumnya ya. Cuma maksud aku kalau buat aku pribadi nggak masuk akal. Untuk dia yang beli, ya ada barang dijual lu beli dong. Tapi kalau narkoba juga kan sama kan? Yang beli juga kan kena kan? Iya.
Ya intinya bingung juga, kita sebenarnya bingung menanggapinya. Cuma yang pasti kalau dari aku sih, selama Marcelnya juga akhirnya khilaf dan dimanapun prosesnya itu menjadi clear gitu kan, misalnya videonya dihapus atau apa, I don't know, ya udah Tapi terjadi gitu. OnlyFans itu kan dari luar negeri ya? Iya. Ya kenapa nggak diblok aja OnlyFans-nya berarti? Iya itu. Sama Indonesia. Mendingan diblok aja. Iya kan? Maksudnya kalau kayaknya bukan cuma dia deh yang Ada itu. sebelumnya ada yang Ada juga yang kalau nggak salah ada yang kembar itu yang juga kembar. OnlyFans, tapi nggak kena kan? Tapi kan dia bukan di Indonesia tinggal katanya. Oh, Gitu. iya sih. Ya gimana ya? Berarti kalau mereka nanti ke Indonesia bisa keciduk juga dong ya? Nggak tahu, aku nggak tahu. Itu sebenarnya kita nggak mau ikut campur ya, nggak mau urusin karena itu apa namanya ya, Sang ya? Itu masalah mereka lah gitu. Maksudnya kita Dan nggak aku mau. kayak nggak ngerti hukumnya juga sih. Cuma kita mau ambil kasihan sih. Iya sih, kesian sih. Maksudnya kita cuma mau ambil dari topik ini adalah hikmahnya adalah ya udahlah, yang penting kan sudah terjadi. Dan misalnya bener Marcel ya, misalnya bener si komedian M ini Marcel, kita kan nggak tahu ya. Ya udah, maksudnya sudah terjadi, menyesal, udah minta maaf, clear, udah. Gitu loh. Maaf karena beli. Minta maaf karena beli, karena ketahuan. Iya. Karena ketahuan. Kasihan. Ya tapi kan kembali lagi ya, itu semua terjadi tidak lepas dari tangan Tuhan. Jadi mungkin Tuhan menegur gitu kan, karena dia nggak mau si M ini nonton bokep terus. Karena sayang. Stop ya, karena sayang. Stop ya, jangan nonton kayak gitu-gitu, udah cari istri aja gitu. Iya. Betul. Ya kan? Heeh. Kadang gitu sih, karena aku juga gitu kan. Maksudnya dulu tuh aku mikirnya gitu, gila banyak banget loh sebenarnya yang sama kayak aku, bahkan lebih parah gitu. Tapi kok cuma aku doang yang diginiin gitu loh. Aku kayak gitu. Tapi ternyata bertahun-tahun kemudian satu persatu terungkap semua gitu. Walaupun ada yang nggak diproses, yang cuma apa sih namanya, cuma rehab doang gitu. Aku masih ngerasa nggak fair. Cuma akhirnya aku kayak hey, kenapa? Itu bukan urusan aku gitu. Kembali lagi, semua itu tidak terlepas dari tangan Tuhan gitu. Jadi ya sudah, kalau memang itu memang tertoreh di hidup mereka seperti itu, hanya rehab atau hanya berapa bulan atau hanya setahun gitu, ya udah gitu. You know what I mean? Ya it's not my business gitu. Aku malah bersyukur berarti Tuhan tangkap aku earlier, save me earlier gitu. Betul. Malahan kalau aku udah membayangin punya anak gini terus ketangkap gitu, coy. Amit gitu kan, udah bener deh, udah terima kasih Tuhan gitu. Saat itu aku lagi sendiri, jalanin dulu ya kan. Betul. Sekarang punya anak-anak, aku bisa full sama mereka. Gitu sih. Udah clean. Nah, seperti yang tadi kamu bilang ya, it's not our business, dan apa namanya, ya udah, it already happen. Kayak buat comedian M, it's not our business, itu kan privacy dia. Kalau misalnya emang benar dia itu sebenarnya privacy dia ya. Itu mas, gimana ya, kita nggak mau, Itu kalau menurut aku itu kita nggak mau ngejudge lah, intinya kita nggak mau judge siapapun itu siapa sih kita gitu. pure unlucky. kan si yang di OnlyFans itu juga gara-gara ngomong di podcastnya Mas Denny kan. Iya, katanya begitu, katanya. Dia cerita Cerita terang-terangan, katanya ya. Konsepnya. Cuma who am I to judge? Ya udah, gimana ya, kita hanya manusia biasa. Ya nggak, yang nggak mau ngejudge orang lain juga sih sebenarnya. Ya sudah. Tapi yang pasti dari semua pelajaran hidup kita, menurut aku apa yang terjadi dari kenakalan kita waktu muda, ya udah ambil pelajarannya, dan ketika kita dewasa kita nggak boleh ngulanginnya lagi. Ketika kita punya anak, kita kasih pengertian dan pelajaran karena kita, supaya anak kita jangan mengulangi kesalahan dari kita sebagai orang tua. Iya. Bener nggak ya? Tapi
Tapi ya itulah, semuanya sebab akibat ya. Jadi, dan karena sebab akibat itu juga tergantung sama pribadi kita masing-masing. Misalnya kalau aku berarti apa ya, impulsif. Kayak kadang ngelakuin tanpa dipikir karena emosi gitu. Apa itu namanya? Impulsif mungkin ya. Iya gak sih? Dulu. Iya kan, jadi kayak wah gue sakit nih gini, gue gini deh gitu. Lo kira gue gini, udah sekalian aja gitu. Itu ya karena kamu punya ada rasa apa ya, ada rasa kesel, ada rasa dimana ada kebencian yang kamu tanam gitu dalam diri kamu. Kayak ya aku nggak bisa bilang apa-apa sih, maksudnya itu mungkin asalnya dari lingkungan kamu, siapapun itu gitu, mungkin dari rumah, dari luar rumah. Tapi ada juga orang yang mungkin mengalami sama seperti aku, misalnya sama kamu ya, broken home atau enggak broken home atau semi broken home gitu ya. Yang nggak cerai tapi dalamnya tuh wah babu gitu, tapi mungkin nggak bersikap serebel aku, pasti ada juga gitu. Makanya depends on setiap pribadi orang. Sekarang gini deh, anak kita kan banyak ya, tiap-tiap anak juga cara handle-nya beda-beda, bener nggak? Iya kan, nggak bisa. Ada satu yang harus diomongin baik-baik, ada satu yang harus misalnya agak ditegesin dikit, harus gitu. Iya. Banyak, bayangin Tuhan anaknya banyak banget. Wih, enak. Ada emang benar-benar ada porsi sendiri-sendiri buat kenakalannya tuh, cara handle-nya beda-beda. Ya mudah-mudahan dari kita sharing ini yang nonton bisa mendapat apa ya namanya ya, mendapat pelajaran atau terinspirasi dari kita ya. Ya mungkin yang pada punya anak remaja juga. Yang punya anak remaja dan mungkin yang nonton juga bisa ikutan komen dan sharing juga di bawah. Jadi kita bisa saling berbagi ya, saling sharing di podcast After School ini. Ini baru banget soalnya. Jadi mudah-mudahan di podcast After School ini bisa jadi apa ya, connection antara kita dan viewers kita gitu, untuk saling sharing, untuk saling berbagi, ya nggak? Betul. Seru ya. Yaudah kalau gitu terima kasih guys sudah nonton perdana kita nih di After School. Yang pasti kalau kalian juga ada ide, kira-kira ngomongin apa yang seru ya di After School nih? Banyak. Nah, komen aja di bawah, kasih ide kita, dan kita coba ngobrolin. Pokoknya the show is all about not all about us, tapi it's all about you juga. Jadi kita saling interaksi aja, interaktif aja di sini. Oke? Kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu nanti di segmen After School berikutnya. Selanjutnya ini episode pertama. Di episode 2 berarti jangan lupa untuk tinggalin komen apapun itu, mau kasih suggest, saran seperti yang tadi aku bilang ya, atau mau ikutan berbagi, sharing, silakan, bebas banget di sini. Dan juga jangan lupa juga share video ini, like, dan juga hit the bell button, subscribe. Sekali lagi subscribe, jangan lupa. Oke, bye. Freeze. Foto-foto yang terakhir nih buat depan.